Oke guys, ketemu lagi dengan saya Hoirul Ihsan dan sekarang saya sedang bersama bintang tamu yang luar biasa, Azkiah Wahdah Lubis, sarjana hukum. Dulu tinggal di Penyambungan namun semenjak SMA memutuskan untuk pindah domisili ke kota Medan. Bagaimana cerita seru bersama Azkiah Wahdah Lubis ya? Pasti penasaran dong kan? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen podcast pakai otak dan terus ikutin spoiler kita karena akan banyak kejutan dalam podcast kali ini. Oke, senang sekali guys, hari ini saya bersama Aski. Oke, sebelumnya kita buka dulu. Nah, 12 tahun terakhir kita bertemu, 12 tahun belakangan inilah perdana kita bertemu lagi. Saya bertemu dengan orang yang luar biasa yang dulunya menjadi sahabat saya di waktu kecil. 6 tahun kita bersama dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Habis itu kita udah benar-benar nggak bertemu sama sekali ya karena beda sekolah. Apalagi sekarang temanku ini sudah berada di kota Medan tinggalnya, udah berdomisili di Medan. Nah, tentu menjadi hal yang luar biasa buat saya berkesempatan langsung pertama kalinya gue melihat teman gue ini udah seperti apa ya, 12 tahun tidak pernah jumpa lagi gitu ya. Udah seperti apa perubahan dari teman gue ini. Ternyata gitu makin ya. gendut ya. Ternyata makin cantik gitu ya. Enggak lah, makin gendut, bukan makin cantik, makin gendut. Gitu ya, tapi kan gendut, iya dulu kan cantik. kurus, sekarang gendut. Dulu kurus ya, iyalah kan kita masih anak-anak gitu ya, masih nampak lagi rambut Jaski kayak mana dulu ya, keriting itu Sampai kan. pakai Keriting. dompet dong, si teng dompet dong mau. Iya, ada yang manggil kau si teng dompet ya. Iya, sampai dibilang orang apa anak pengadu buaya. Terus ada itu teng dompet. Iya, apa betul. lagi? Apa lagi ya? Si cengeng enggak? Boleh lah. Tapi itu cerita masa lalu, kita bahas nanti. Ternyata sekarang udah beda. Udah beda dong. Iya, semua itu harus ada. Iya, ada perubahan, ada. Ini yang paling penting kita bahas. Harus ada juan. Harus ada ini cuan, money. Kalau nggak ada juan nggak bisa. Iya, jadi kita itu butuh modal ya untuk merawat diri mungkin gitu ya maksudnya. Jadi ketika dulu teman-temanmu bilang kau si boneng lah, si teng dompet lah, itu akan saya tanya, kenapa bisa ditanya seperti itu, dibilang seperti itu gitu ya. Karena buruk dulu jelek, belum ada juan. Kan dulu kan masih pakai uang orang tua. Iya, betul. Kalau sekarang udah kerja, udah jadi juan sendiri. Ini yang bikin gue merasa bangga banget bisa duduk di samping Aski. Oke guys, nama bintang tamu kita ini Azkiah Wahdah Lubis, seorang lulusan hukum, baru selesai sarjana, dan dia merupakan pebisnis muda yang kita doakan nanti menjadi orang yang sukses di masa depan. Jauh-jauh datang dari kota Medan, inilah cerita selengkapnya di podcast Pakai Otak bersama Azkiah Wahdah Lubis. Yeay, hai Aski. Cuma hanya untuk menjumpai Ihsan doang, seorang selebgram YouTuber yang terkenal di Penyambungan. Iya guys, datang jauh-jauh dari Medan ke sini berapa jam itu? 12 jam untuk jumpa podcast gitu ya. Sampai pantat aku sakit naik travel. Bayangin, demi untuk menjumpai seorang selebgram YouTuber. Sampai nginap di hotel berapa hari gitu ya. Tapi senang kan main lagi ke Penyambungan? Senang lah, namanya jumpa seorang selebgram YouTuber, manjain mata. Ini- Apalagi kawan-kawan. Iya betul. Nah, sebelum kita bahas cerita SD dulu. Ini kan kau udah berapa tahun sih meninggalkan Penyambungan? Semenjak naik kelas 2 SMA. Semenjak naik kelas 2 SMA. Itu udah ada 4 tahun lebih. berarti kelas 2 SMA Anda nggak di sini lagi, pindah. Udah pindah. Kemarin SMA-nya di mana di sini? Kemarin aku itu sempat masuk kelas 1 SMA di Man Penyambungan. Habis itu naik kelas 2 Man Penyambungan pindah ke Man 3 Medan. Pindah ke Man 3 Medan. Sambil minum juga boleh loh. Boleh lah, masa nggak boleh. Sambil makan kentang goreng lebih enak. Cocok. Oke, itu pindah ke Medan, sekolahnya pindah, itu gara-gara apa? Kena orang Tunggu, tua. ini bandel mungkin ya, di DO ya? Bukan, sorry ya, kita nggak ada DO. Kita itu anak yang paling baik di sekolah, sorry. Oke, Kita tuh terus? nggak pernah anak cabut, Oke. anak nakal. Nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah. Terus kenapa pindah-pindah? Karena orang tua udah pindah kan, karena gimana ya, masa jabatan kerja orang tua itu udah selesai, jadi Oke. udahlah pindah aja ke Medan. Oke, masa tugas di Mandedeng kemarin selesai. Ya udah pindah aja ke Medan. Jadi sekolah pun pindah. Itu ada protes nggak sih dulu sama orang tua? Sempat nanti perkenalan lagi di Iya, sana, iya, malu iya. lah ya kan, Iya, iya, iya. namanya
ih orang kota, Iya. apa orang kampung masuk Iya, ke kota, iya, aduh iya. malu kali. Padahal sih lahirnya di kota, Iya, di betul, Medan. betul. Tapi ya udahlah, pas baru-baru kenal di sekolah di Ketiga Medan, ya udah pas kenalan dari mana pindah ya? Iya, iya, iya. Dari mana pindahnya? Ini kita praktekin ya. Iya. Ini kepala sekolah ini. Ini itu enggak gitu, kepala sekolah atau guru? Enggak, guru waktu Guru. itu. Oke, dengan siapa ini? Iya, dengan Askia Bu, aku bilang gitu kan. Jadi ini pindah ke Iya. sekolah kita dari mana asalnya dulu? Dari Penyambungan. Di mana itu Penyambungan Di mana katanya itu gitu. Penyambungan? Iya, iya. Aku bilang Mandeling Natal Bu. Di Iya. mana pula itu Mandeling tahu. Natal Padahal dia katanya. sumut, Nggak ya. tahu. Terakhir aku bilang Madinah Bu, setelah lewat Padang Sidimpuan. Iya. Aku bilang gitu. Baru tahu. Baru tahu. Oh, mereka. oke. Karena mereka taunya itu Mandeling Natal itu Madinah. Iya. Madinah itu setelah lewat Sidimpuan baru mereka tahu Mandeling Natal. Tapi nggak malu sih aku. Iya, betul, betul. Bangga Pindah dong. dari Penyambungan karena kan Iya. aku marga Lubis. Iya. Jadi singkatan dari Lubis itu harus disingkat jadi luar biasa. Ya, ternyata luar biasa kepanjangannya ya. Oke. Nah, pindah ke sana beradaptasinya susah nggak sih? Sebenarnya susah. Orang kawan-kawan di sana itu kayak mana ya? Sepele ya, lihat aku kayak itu kan pindahan dari kampung gitu. Dia orangnya itu biasa aja gitu. Iya. Karena kan orang itu orang kotaan. Jadi orang kotaan itu kan belanjanya harus mewah-mewah. Bahkan kadang kalau setelah saya pulang sekolah mau langsung ke mall gitu kayak nonton bioskop. Dulu masih bisa ya nonton bioskop. Kena corona nggak bisa. Iya, iya, iya. Jadi ya udah malu-malu gitulah. Kayak mana ya berteman nih nggak ada teman. Sempat Iya. aku baru masuk sekolah itu nggak ada teman. Jadi sempat down ya. Sempat dong nggak ada satu pun yang teman sama. Tapi pas hari kedua aku masuk sekolah ada satu orang dia udah meninggal. Seorang sahabat Oke. aku baru meninggal kemarin yang namanya Semoga Mister ini mendapat tempat yang baik. Amin. Dia tuh pun seorang selebgram juga di Oke. Medan. Nah dialah yang ngenalin aku semua ruangan sampai bahkan dialah yang gimana ya yang berteman sama aku mau Iya. dari semua yang orang nggak mau. Iya, itu kalau misalnya kita nonton film-film drama-drama gitu ya, ketika ada adegan-adegan siswa baru itu lucu loh ditunjukin ini kantin, ini kamar mandi. Sumpah lucu kali. Dikerjain kawan-kawan baru gitu. Pasti. Ya. Iya. Iya aku masuk kantin. Udah. Tiba aku mau bayar kena 10 orang katanya. 10 orang makan yang bayar. Kapan pula aku makan mie 10 ini Iya, iya. mangkok. Aku bilang kan pesan mie balap tuh di sana. Ada mie balap di kantin juga. Kapan pula aku pesan mie balap 10 Iya. mangkok aku bilang. Terus tapi itu tadi kawan-kawannya bilang dibayarin sama si Askia Iya. pada. Oh ini kena kerjaan. Ya udah lama aku namanya baru pindah. Baru pindah. Ya udah tapi nggak apa-apa ditraktirin orang-orang. Iya. Rezeki itu makan berlimpah. Luar biasa sih. Jadi berarti di sana itu teman-temannya juga ternyata hangat ya. Hangat, baik-baik juga. Bisa menerima kita dan akhirnya sekarang Aski itu sudah mulai berkembang di Medan, sudah mulai terbiasa dengan kehidupan Medan dan dengar-dengar sudah memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan bisnis. Tapi sebelum itu saya penasaran dengan kuliah Anda. Tapi saya cek dulu ya videonya apa. Nah, sebelum kita bahas nanti perjalanan bisnis Anda, pastikan setelah tamat dari sana kan Anda menyambung kuliah atau gimana atau enggak? Nyambung kuliah lah pastinya. Aduh sayang lah 1 tahun nganggur kuliah. Sayang ya. Anda kuliah ngambil jurusan apa kemarin? Aku ngambil jurusan hukum. Pertama aku itu nekat mau ngambil dokter gigi. Tapi Kenapa dibilang nekat? iya karena aku tuh pengen cita-cita aku tuh dari dulu udah ke dokter gigi. Iya, oke. Tapi karena jurusan aku di SMA, IPS, IPS, oh. nggak masuk lah ke otak nanti. Iya, iya. Pusing lah otaknya. Jadinya aku ngambil hukum lah. Terus kalau misalnya kemarin kau tahu mau pengen jadi dokter, kenapa ngambil IPS? Karena aku tahu kalau IPA itu banyak kali, fisikanya, kimianya. Pusing nanti tenaga matematikanya aku pening. Berarti ibaratnya ini kau pengen jadi dokter gitu, ibaratnya angan-angan gitu ya, pengen jadi ini. Tapi ngambilnya IPS, tapi nggak apa-apa juga sih, keren Gak juga. apa-apa ngambil hukum. Kan kata orang-orang kalau ngambil hukum itu biar tahu kalau pelanggaran. Iya betul. Apa sih hikmah yang bisa kau ambil alasan sekarang ngambil hukum? Misalnya ada teman-teman di luar sana pengen kuliah, yuk ngambil hukum. Kenapa harus ngambil hukum? Karena kenapa ya? Karena aku itu ngambil hukum kayak misalnya nih kalau ada kejahatan lain gitu kan. Jadi aku tuh tahu kena pasal berapa sih itu. Iya. Terus yang kedua ya karena aku orangnya kan bandel, Oke. jadi tahu lah ya kan. Jadi kayak cocoknya ke hukum dan banyak kali bicara aku kan. Aku kan suka Iya, iya, betul, bicara, betul. jadi cocoknya bagian hukum lah. Iya, cocok. Makanya aku ngambil hukum. Betul, gua sepakat banget sih. Karena kan di dunia hukum itu ya kita harus, apalagi nanti mau jadi ini pengacara, harus pandai dong ngobrol. Iya, Pokoknya harus ngerti bertemu dengan orang-orang baru, harus pandai bahasa gitu ya, luar biasa berbicara di depan umum gitu ya. Luar biasa sih, saya memang setuju sih ketika Anda memilih jurusan hukum kalau dilihat dari sekarang gitu ya. Udah selesai kuliahnya? Sudah. Sudah.
Aku 3 tahun pas selesai. Keren banget sih 3 tahun pas itu pencapaian yang luar biasa. Buat sendiri. Oh gitu. Tanpa ada ditempa ya guys, skripsinya tanpa ada ditempa. Di garis bawah ya, skripsi itu tidak ada betul. ditempa dan tidak ada dibeli-beli dan betul. dibuat sendiri. Bahkan kadang jam 2 malam ngerjain. Sampai jam 7 malam. Mata sempat nggak bulat kayak gini? Sampai makan nggak selera. Karena kalau nengok skripsi itu udah kenyang makan itu. Udah bosan gitu ya, apalagi coretan dosen di situ ya. Tapi ada hikmahnya, senang. Karya sendiri kan itu terkenang sepanjang hidup kita. Ini karya kita nggak dibuatkan sama orang lain. Luar biasa Karena banget. kalau dibuatkan sama orang, yang ada pusing otak aku. Tiba ditanya dosen, Iya, betul. bab 2, Iya. apa yang dimaksud dan Iya. nggak tahu. Aku. Karena nggak pola pikir kita gitu karena ya. dibuat sama orang skripsinya, jadi nggak tahu aku bagus buat sendiri. Iya. Jadi di garis bawah tidak ada di Iya, betul. tempat. Dan akhirnya kan Anda lulus cepat gara-gara buat sendiri kan? Iyalah. Jadi ngerti, ditanya dosen ngerti jawabnya, ngerti alurnya. Ih, luar biasa sekali 3 tahun sudah lulus mencapai. Memang dulu banyak orang bilang aku waktu zaman SD, jangan kan SD. Zaman SD ini ya. Iya, zaman SD. Aku ingat itu SD, SMP. Orang bilang aku bodoh lah apa. Iya nggak sih? Ya kan dulu kan memang bercanda-bercanda kita tuh kayak gitu. Bodoh lah. On lah gitu ya. Iya, on lah. Nggak pandai tuh sekolah. Terakhir ternyata yang ngomong itu Iya, belum betul. selesai sebagian. Makanya memang kita itu janganlah semena-mena menjudge orang. Karena kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi di masa depan. Ini benar-benar luar biasa. Gue melihat langsung bukti nyata berteman dengan Aski dulu waktu SD. Benar-benar apa yang disampaikan Aski tadi itu benar loh. Banyak sekali. Memang sih bercanda gitu ya, kita dibilang bodoh lah, oon lah. Bahkan kayak gue misalnya dibilang si hitam lah dulu. Gue juga Si kalau cocok lah. Datang mau. kan banyak itu mungkin ya kayak gitulah kita candaan dulu. Bahkan yang lebih parah dipanggil nama orang tua kita. Kau sempat gak di gitu? Iya sempat kali. Aku ingat tuh yang sering aku bukan nama orang tua yang sering panggil. Tapi? Ada nama kawan kita dulu Ya. SD, boleh nggak disebut namanya? Boleh. Namanya si Saga. Kalau dia nonton pasti heboh ini. Jangan marah ya guys, ini bercanda waktu SD. Oke. Ingat nggak waktu dulu tuh kan kereta orang tua, kereta yang Astuti. Astuti. Jadi asal dulu tuh Di antara orang tua? Iya, kalau udah antar orang tua Terjadi dengan mereka? Tahu nggak mereka bilang apa? Satria Astuti pet kayak gitu-gitu. Gue masih ingat sih kereta itu. Masih ingat kan? Masih. Nah, jadi Memang aku- dibully tuh kau waktu Iya itu. dibully terus sampai kayak kadang terus habis itu aku ngadu sama Buya. Oke. Kan aku manggilnya Buya tuh Iya, sama ya. oke. Terus mereka bilang anak Abuya kalau nggak anak buaya lah kata. Kadang dikit-dikit ngadu gitu ya. Iya. Terus sampai orang tua aku itu ngejar mereka tuh sampai ke rumah, ingat aku. Buyamu ngejar mereka. Ngejar Emang kenakalan dulu itu kalau diingat benar-benar lucu ya. ingat lah. Ih, luar Sampai biasa. aku makanya bawa dompet itu, makanya dikasih tank dompet, Iya. karena pernah uang aku hilang di kelas, nggak tahu tuh siapa yang ngambil. Jadi bawa lah dompet kemana sampai bilang itu si tank dompet Satria Gue masih ingat. Astuti, Iya katanya betul. gitu. Karena kau megang dompet itu nggak di kantong kan, kau megangnya di tangan. Iya, Orang semua boleh lihat. inilah dompet ya guys, gini lah. Iya, sedangkan kita masih SD kan siapa yang megang-megang dompet kan cuma Aski itu ya. Ini gara-gara. Nah, tadi cerita sempat dibully gitu ya sama teman-teman. Tapi kalau diingat sekarang sih itu lucu ya. Tapi kalau misalnya dulu itu kita sakit hati. Kau sakit hati nggak sih dulu? Dulu sakit hati memang. Dulu Iya, ya, betul. dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Itu kan Iya. namanya gimana ya? Dulu kan kita masih anak-anak, Iya, jadi nggak betul. tahu soal seperti itu. Makanya kalau sakit dulu Aski sakit hati ngadunya ke Buya. Terus udah ngadu ke Buya mereka malah bilang, ini si Aski ngadunya ke Buya. Iya Jadinya betul, buaya-buaya betul, dibilang. betul. Sampai kadang kalau aku di sekolah tuh dulu kayak gimana ya? Kalau mau nyontek gitu ya, nyontek ya namanya. Iya, nyontek, Dulu kan aku dibilang orang bodoh. Jadi mau nyontek gitu, datang tuh yang namanya ya kan. Memang orang itu dulu tuh nggak pandai yang menulis, Iya, betul, membaca, betul. Iya. menghitung. Kalau semua itu kok nggak belajar. Kalau belajar pasti bisa. Ya betul. Tapi sebenarnya sih kalau kita pikir sekarang nggak ada sih istilah pintar bodoh ya, itu sebenarnya kesalahan aja. Tapi kalau mungkin kita anak-anak dulu nggak ngerti, paling cepatnya bilang ih bodoh gitu. Tapi luar biasa guys, ternyata memang masa kecil itu benar-benar indah untuk dikenang ya. Meskipun yang kita alami itu pahit, Nggak boleh dilupain. nggak boleh dilupain. Karena itu Meskipun itu pahit. susah diulang lagi. Iya, nggak bisa. Waktu itu nggak bisa diulang. Terus itu bunga-bunga kehidupan lah ya dianggap ya. Terus Bukan momen bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga warna-warni. taman-taman kehidupan gitu ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ke SD-nya. Ini kita bolak-balik cerita. Nah, habis kuliah Anda sekarang
jurusan hukum gitu ya, berarti sudah bertitel SH gitu ya. Udah kerja nggak sih di ranah SH Anda atau justru Anda bekerja di luar dari ijazah itu? Sudah. Sudah apa? Sudah bekerja lah, bukan sudah nikah, sudah kerja lah. Oke, kerja di berlandaskan SH Anda? SH di kantor hukum. Kantor hukum udah kerja? Luar biasa sih. Baru lulus langsung dapat kerja? Enggak lah. Oh, menunggu berapa? Baru lulus, aku tuh sempat berapa bulan nggak Wajar kerja, sih, wajar karena, sih. Aduh, udahlah gitu ya, karena kan baru pening otak, Iya. kepala ini mikirin Masa kerja skripsi. langsung kan? Ya udahlah, nggak usah lah gitu. Terakhir kena pas udah agak udah lama juga, udah berapa bulan ya, terakhir ya kerja. Pokoknya adalah beberapa saat kita refreshing karena selesai kuliah ya udah baru memutuskan kerja. Luar biasa sih kalau menurut aku dapat kerja gitu ya. Anda mensyukuri itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Maksudnya ya kuliah selesai, alhamdulillah kerja pun Sebenarnya ada. dapat kerja itu karena dari waktu aku nanya-nanya skripsi sama orang kantor pengacara. Oh, tempat kau penelitian. Tempat aku magang. Tempat kau magang. Oke. Terus mereka Terus ya udah aku pas lagi nanya skripsi gitu, apa nih yang cocok skripsinya, aku cocok ngambil perdata atau pidana, soalnya kan aku nggak tahu, pusing kan jadinya mikirnya. Ya udah mereka ngasih tahu lebih cocok kayaknya ngambil pidana, dan aku ngambil pidana. Dan setelah aku udah selesai kuliah, udah mereka nanyakin aku udah selesai, sudah sampai aku undang mereka ke acara syukuran waktu itu ada. Syukuran Aku lihat itu sih itu pakai postingannya. upah-upah adat Mandailing loh. Oke, luar biasa sih. Berarti kau mengingat asalmu. Iya. Terus akhirnya Ya Anda udah, diajak kerja. Udah, setelah itu agak 3 bulan aku belum nyari kerja, mereka nawarin mau nggak kerja di kantor pengacara. Aku bilang nggak usah dulu. Oke. Karena kenapa? Masih enak. Dan aku pas mau nyoba, tiba-tiba orang tua kan sakit, mamaku. Jadi aku fokus lah jagain mama sakit. Ya udah, habis udah selesai mama udah meninggal baru aku masuk. Oke, jadi selesai mama meninggal gitu ya? Baru aku masuk kantor pengacara kerja. Oke. Sebelumnya enggak, sebelumnya itu bisnis parfum guys. Bisnis parfum. Berarti dapat disimpulkan nih setelah tamat kuliah masih sempat menolak untuk bekerja karena masih enak di zona nyaman ya, masih nyaman Iya, gitu ya. satu dan fokus waktu itu orang tua lagi kurang sehat, jadi karena kan aku anak tunggal, jadi aku tuh harus ngurus. Kau memang nggak ada abang atau gitu memang tunggal? Sama sekali nggak ada loh guys. Tunggal ya? Karena satu-satu istilah kata orang-orang baru sada-sada. Baru sih sada-sada. Oke. Terus tadi kau sempat cerita tentang orang tua. Kau sedekat apa sih? Ini kita lihat nih ya, sosok Aski ini kita lihat tegar gitu ya. Pasti adalah sosok orang tua di belakangnya yang pasti selalu mendidik, menasehati. Itu gimana sih kau dengan orang tua cerita? Aku tuh lebih dekat sebenarnya sama Umi. Gitu ya? Umi itu mama aku sendiri. Tapi Aku banyak panggilnya yang Umi. bilang biasanya anak perempuan itu lebih dekat dengan bapaknya gitu Kalau kan? aku nggak beda, Tapi lebih sama dekat Umi. sama Umi. Kadang memang sempat pernah berantem sama Umi Iya, gara-gara ya biasalah kayak masalah Iya. sesuatu anak Iya. sama mama. Iya. Ya udah cuman bayan Iya. lagi gitu. Cuman sekarang kayak nggak ada Umi tuh sepi Oke. rasanya. Itu Umi sudah. Iya Sar. Mau pukul kau sebenarnya dah juga. Oke, jadi itu gimana sih Aski yang dekat dengan Umi tapi harus ini ditakdirkan untuk Umi duluan meninggalkan Aski itu gimana? Sebenarnya itu kemarin itu sebelum Umi meninggal ada pas jam 1.02. Itu malam dini hari. Iya malam, di tepat tanggal 2 Maret. Oke. Jelang beberapa bulan lagi bukan berapa tanggal lagi aku mau ulang tahun di bulan Maret. Oke, beberapa hari lagi Aku menjelang tanggal ulang tahunku udah 8 Maret dan di situ Umi tanggal 2 jam 1.02 Umi meninggal. Umi meninggal itu di jam 9.30 pagi hari. Oh, Nah, jadi di jam 1.02 Umi itu malam hari itu minta manggil ke dalam. oke. Mau ngapain? Aku bilang sinilah katanya. Dilusinnya kepalaku sampai ada Oke. videonya. Oke. Aku buat Ternyata itu itulah dirasat gitu terakhir ya. kalinya dia menuliskan aku dan menasihati aku. Oke, sebagai kita sih semoga berdoa ya, semoga almarhumah uminya Aski diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena memang kita tidak tahu umur, usia itu kan itu rahasia Allah gitu ya. Nah, sebagai satu-satunya putri atau anak dalam keluarga pasti berat sekali. Sangat-sangat Itu berat. Itu Anda menjalani hidup sekarang maksudnya
semangat Anda sekarang apa dong kalau saya boleh tahu? Adalah seseorang Ada ya, ada juga. Itu berarti yang bisalah menjadi penyemangat ya. yang bisa setelah Umi nggak ada, orang itu muncul. Oke, sebagai pengganti peran. Dialah yang menyemangati hidup segalanya. Dia yang suruh, ayo kamu itu harus bangkit, nggak Iya. boleh kayak gini. Iya. Sampai kapan kalau kamu kayak gini, yang ada nanti kamu dibilang perempuan lemah, Betul, betul. perempuan gimana yang nggak kuat gitu. Iya. Ya udah, terakhir dia menyemangati dan alhamdulillah sampai sekarang mas. Oke. Oh ya. Nah sebenarnya sih kalau saya boleh cerita nih Aski ya, ketika kemarin saya tahu kabar orang tua Aski udah meninggal gitu ya. Kau kan namamu tuh sama nama keponakanku Aski. Jadi saya tuh refleks aja cerita sama kakak tuh, Kak ini ada kawanku, memang namanya sama nama anak ini si Aski kan gitu. Terus ini Kak, saya tuh sedih kali loh nengok dia kan mamanya baru meninggal gitu kan. Terus saya tuh suka sedih lihat postingannya gitu ya. Terus dia tuh ziarah gitu. Saya sempat cerita loh itu sama kakakku, padahal kakakku nggak kenal tahu kan, cuman karena namanya aja, namamu sama nama anaknya sama. Terus dia tuh kayak pengen aja cerita sama dia, ini loh Kak orangnya. Ini tiap hari dia tuh datangin ziarah uminya gitu. Bukan tiap hari, setiap hari Jumat itu aku wajib ziarah tempat Umi. Kalau nggak bisa Jumat, Sabtu, nggak bisa Sabtu Minggu, karena rasanya itu Jumat Sabtu, kalau nggak bisa Jumat ganti Sabtu, kalau nggak bisa Sabtu ganti Minggu. Rasanya kalau nggak datang di hari Jumat itu kesal hati ini. Iya. Karena kenapa ya kesal? Karena ya kita itu sekarang itu cuma bisa ngirimin doa, bukan ngirimin uang Iya, betul. atau apa Iya. gitu. Jadi rasanya kalau nggak datang ke tempat Umi itu kayak aduh. Iya betul. Karena memang sudah putus hubungan dunia gitu ya, yang ada itu cuman doa dari anak soleh. Bahkan pun kalau aku rindu ya ke tempat ini Iya. kadang. Oke, luar biasa sekali sih, saya sebenarnya banyak belajar dari sosok Aski gitu ya. Kita melihat Aski yang tegar, ya kita mungkin belum tahu ya, mungkin Aski ada fase-fase sedihnya gitu ya, apalagi pasti ada, tiap orang itu pasti seperti itu. Cuman aku kalau sedih nggak pernah nampain ke Iya. Buya ataupun siapa. Oke, luar biasa sekali. Terus tadi Anda sempat mengatakan sempat bisnis parfum. Terus apa lagi bisnis yang pernah Anda jalankan? Bisnis parfum, Oke. bisnis jualan baju. Jualan baju. Terus sempat dulu buat Ena. Aku tuh pandai buat Ena. Oke. Ena. Jadi Ena orang untuk datang- pengantin. Ada Instagramnya dulu. Kau yang ngukir atau gimana? Aku yang mungkin. Namanya Ena Mahendi Medan, masih ada. Masih ada, masih Tapi bisa. kalau masih- sekarang kalau disuruh buat Ena Iya. nggak bisa Kenapa? lagi karena Kenapa? udah lupa gimana sih. Apalagi sekarang di sana jarang pesta mungkin karena Iya, pandemi, karena jadi kan lupa ya. sekarang pesta itu nggak ada yang sebagian pakai sarung tangan, karena kan nggak Oh. bisa salam. Lagian pun ngapain dia pakai enak, Iya nggak betul nampak. betul. Apalagi sekarang kan pesta kayaknya udah nggak dibolehin ya, jasa-jasa seperti itu udah mulai Udah jarang lah kan. jarang. Nah, ada apa lagi? Bisnis parfum. Parfum. Dorsimir saya pernah lihat itu gimana itu bisnis Itu orang bukan tua? bisnis saya. Kalau Oke. Dosmir itu orang tua punya ya guys, Oke. digarisbawahi orang tua punya, bukan saya. Oke, tapi yang benar-benar ownernya kau itulah tadi yang kau sebut itu ya. Bukan oleh saya, orang tua loh guys. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan tadi guys, jadi bintang tamu kita ini merupakan pebisnis muda gitu ya. Masih muda tapi pekerja keras gitu ya. Mungkin kita mungkin melihat banyak orang di luar sana perempuan gitu ya yang masih asik nongkrong-nongkrong segala macam gitu ya. Tapi kita melihat Aski itu ya bekerja keras dengan banyak sekali bisnis-bisnis yang dia jalankan. Emangnya perempuan itu harus bekerja keras? Wajar, karena kalau perempuan nggak wajib bekerja keras, laki-laki itu sepele. Iya, nanti dikira dia awak beli ini dari uang dia sendiri. Nah, Jadi harus kayak bekerja mak keras. kata ya mau beli tas, itu uang aku katanya. Hmm. Ih sorry, perempuan itu harus bekerja keras, walaupun sudah nikah wajib bekerja keras. Oke. Karena untuk membantu keuangan ekonomi. Di saat suami lagi turun, Oke. seorang wanita bisa naik. Di saat wanita turun, suami naik. Jadi bergantian. Jadi makanya wajib Iya. bekerja keras. Ya, jadi tidak memandang genre masalah ini, kalau masalah ekonomi itu kan tanggung jawab bersama kalau kita udah berumah tangga gitu ya. Kalau mengandalkan suami saja, ini dari perspektif Aski, kalau misalnya mengandalkan suami saja nanti kalau ada masalah ya berat jadinya kan. Jadi kalau misalnya si calon istri, calon suami punya usahanya masing-masing, itu menjadi fondasi yang kuat gitu ya. Jadi wanita itu harus bekerja keras, jangan tidak bekerja keras. Kalau wanita itu tidak bekerja keras, itu namanya perempuan lemah. Oke. Jadi perempuan itu harus bisa bekerja keras, karena perempuan itu banyak kemauannya, beli skincare, beli baju, beli tas, asal nampak yang
baru wajib harus punya. Aku tuh pengen ini, aku harus punya, Iya, iya. aku nggak boleh kalah gitu. Aku penasaran loh sama postingan orang yang katanya ada buku 1001 memahami isi perasaan perempuan, itu masih bagian 1. Segini tebalnya. Belum bagian 2, belum bagian 3, belum bagian. Belum sampai 10 ya. Oke, luar biasa sekali sih jika perempuan itu juga memikirkan dirinya untuk berusaha mencari ya apa sih? Mencari kemandirian. Iya, betul, mencari kemandiriannya, Mencari keuangan sendiri. Agar tidak memberatkan satu belah pihak. Dan seperti yang dikatakan Aski tadi, biar nanti ketika ada masalah atau ketika si perempuan misalnya pengen ke suatu tempat lah, liburan lah, jadi tidak terkendala ketika si suami tidak punya uang gitu ya. Jadi kita itu bebas hepan, tapi dengan tanda kutip ya masih menghargai laki-laki. Iya, laki-laki. Walaupun kita seorang wanita itu pekerja keras, tapi kita tuh jangan sepele sama laki-laki. Walaupun nanti suami kita itu kerjanya tidak wow dari kita ataupun rendah dari kita, ya udah, walaupun dia wow dari kita atau mau rendah, kita tuh jangan sepele, karena istri itu harus sopan dengan suami. Ya. Tapi dengan catatan seperti yang dibilang Mas Ki tadi, Tapi pokoknya suaminya pun harus sopan sama istri. Iya. Jangan pula dipoligami. Jangan pula dipoligami istrinya ya kan. Jangan sampai punya istri 1 2. Nengok perempuan cantik, nikah kayak pula ya kan, diam-diam nikah siri pula dia nanti. Iya betul. Makanya ke prinsip Aski ini, bekerja keras. Ketika suami pengen poligami, pasti ini kan udah punya ekonomi sendiri. Ya udah, pergi ke sana. Bisa ngomong kayak gitu kan? Iya. Tapi kalau misalnya si perempuan ini memang udah nggak punya apa-apa, si suami ini bisa aja nanti pengen ini pengen itu, si istri bisa menolak, nggak bisa dong, kan nggak Iya, punya apa-apa nggak gitu. punya, Ya. makanya Makanya harus bekerja keras. Bukan tuh aja, nanti mau ibu mertua itu kan uang anak aku yang beli Iya, betul, betul. tasnya, uang Iya. anak aku. Oh maaf, Maaf. kita juga bekerja keras guys. Bukan uang anak kamu aja yang bisa ya kan. Oke, kita akan masuk ke sesi penutup. Tapi saya lihat guys, itulah tadi cerita bersama Aski. Tapi saya masih penasaran, mungkin masih ada motivasi-motivasi atau kata-kata mungkin yang belum sempat dikeluarkan oleh Aski. Kita tidak beri batasan atau pertanyaan. Aski mau ngomong apa silahkan. Atau ada pertanyaan mungkin? Enggak ada. Semoga Ihsan itu cepat lulus kuliah. Aku udah wisuda. Oh, udah lulus. Kenapa nggak dikasih tahu guys? Jadi aku nggak tahu. Tapi semoga ada kesempatan S2 itu. Semoga selanjutnya S2, S3. Dan Aski semoga juga menjadi YouTuber terkenal di Amin seluruh ya Allah, amin ya Allah. Aski juga. Kalau bisa ya guys, harus podcast dengan Pak Bupati Amin Madinah. ya Allah, Aski juga nanti. Sayang kan Saya dekat sama anak Pak Iya. Bupati, nggak podcast sama Pak Bupati. Iya Pak, besok ya. Atau perlu saya bantu? Boleh, itu benar-benar mimpi gua sih sebenarnya, karena kalau kita bisa podcast pemimpin daerah kita, ya setidaknya kan kita itu ini lebih semangat. lebih semangat, termotivasi. Jadi karya kita seperti diapresiasi, apalagi kan pejabat daerah gitu. Soalnya dia ini udah podcast dengan anak Pak Bupati. Udah. Dan sudah podcast pula dengan keponakan Bupati sekarang. Udah ini. Tinggal Pak Bupati ya. Pak Mau Bupati. saya bilang nggak sama Bapak? Boleh. Terus saya juga udah podcast sama Pak Kapolres. Keren Semoga banget. secepatnya. Ya, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan, Semoga sesuatu hal yang nanti- Aski belum tahu. Maksudnya orang-orang yang belum tahu Aski itu seperti apa, cerita-cerita mungkin ada lagi ya? Nggak Nggak usah lagi ya. Soalnya payah orang Iya. punya bunga. Nanti Jadi- kalau dibilang kan nanti buah malah udah. Belum lagi kita bahas tentang fashionnya, gaya hidupnya. Jangan, Itu jangan, mungkin jangan. kalau gua nanti ke Medan, gua cari lu untuk part 2 ya. Wih, keren. Kalau dia ke Medan bisa tis, tenang lah. Iya, Mau iya. dijemput di mana? Iya, betul. Tinggal tell me. Pokoknya keren banget lah. Kadang gue tuh menikmati hidup dengan cara bersyukur dengan punya teman yang banyak. Karena teman yang banyak itu memiliki harta yang banyak. Gue tuh kalau memandang teman itu sebagai ibaratnya gini lah, punya teman itu harta gitu loh, bukan dengan maksudnya materi uang gitu ya. Maksudnya kita itu terlihat kaya dengan memiliki teman. Mau ke Medan ya punya teman, mau ke Sibolga punya teman, Mau ke sana sini mau ada ke sana sini ada teman. Jadi hargailah pertemanan guys, karena memang ya itu anugerah hidup gitu. Aski ada lagi yang mau disampaikan? nggak ada. Kita tutup Makasih aja. ya udah diundang di podcast pakai otak. Jangan lupa subscribe. Justru aku yang sangat berterima kasih karena ini benar-benar momen yang sangat luar biasa, kedatangan bintang tamu yang paling hits. Paling enggak lah ya kan. Lebih Ihsan. Oke guys, demikianlah cerita kami. Semoga kalian dapat mengambil inspirasi, sedikit banyak ambil motivasinya. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Komen di bawah jika kita ingin bertemu. Terakhir dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast pakai otak. Bye bye. Ya Allah, Aski, terima kasih.